Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Widya. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan komunitas pada penderita diabetes mellitus. Untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan komunitas 1. Di sini ada bab 1, ada pendahuluan, latar belakang, ada rumusan masalah, juga tujuan penulisan, lalu manfaat penulisan. Di sini ada bab 2, yaitu tinjauan kasus. Di RT 3 RW 5 Kelurahan Sukagali terdapat penduduk yang menderita diabetes mellitus berjumlah 300 orang. 55% wanita yaitu sebanyak 180 dan 45% laki-laki sebanyak 120 orang. Dari jumlah penduduk yang menderita diabetes mellitus tersebut, sebanyak 150 orang atau 50% usia dewasa dan 30% usia lansia sebanyak 90 orang, serta 20% ibu hamil sebanyak 60 orang. Dari data tersebut diketahui diabetes mellitus dengan tipe IDM 25% sebanyak 75 orang, NIDDM 35% sebanyak 105 orang, dan DM dengan gangren 30% sebanyak 90 orang. DM gestasional sebanyak 30 orang atau 10%. Dari penduduk yang menderita DM, sangat sedikit sekali penderita DM yang rutin memeriksa kadar gula darahnya. Asuhan keperawatan ini menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian status kesehatan masyarakat, perumusan diagnosa keperawatan, dan pencegahan keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pimpinan wilayah tersebut. Lalu di sini ada pengkajian. Data inti di sini ada riwayat atau sejarah perkembangan komunitas provinsi daerah tingkat 1 yaitu Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikalongkolon, Kelurahan Sukagali, RT 5 RW RT 3. Luas wilayah 5.220 meter. Lalu ada batas wilayah Jalan Raya Melati Selatan RT 6 sampai RW 4, Barat RT 7, Timur RT 18. Keadaan tanah menurut pemanfaatannya. Pemukiman 4.550. Di sini juga ada data demografi. Jumlah penderita hipertensi 250 orang, lalu TB paru 65 orang, asma 20 orang, penderita DM yaitu 300 orang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki ada 120 orang, lalu perempuan ada 180. Berdasarkan kelompok DM, di sini ada dewasa 150 orang, lansia 90 orang, dan ibu hamil ada 60 orang. Jumlah penderita DM gangren ada 90 orang. Berdasarkan agama, Islam ada 210 orang, agama Kristen 30 orang, agama Hindu 15 orang, agama Buddha 15 orang. Berdasarkan suku bangsa, di sini ada Jawa 210 orang, Madura 75 orang, Sunda 9 orang, lalu WNI keturunan 6 orang. Berdasarkan status perkawinan, kawin ada 195 orang, tidak kawin 60 orang, duda 30 orang, janda 15 orang. Di sini juga ada data subsistemnya, lingkungan fisik, sumber air dan air minum, penyediaan air bersih, ada PAM, sumur, lalu sungai. Penyediaan air minum, di sini juga ada PAM, sumur, dan sungai. Lain-lain ada air mineral. Pengelolaan air minum selalu dimasak, ada 300 orang. Saluran pembuangan air. Kebiasaan pembuangan sampah diangkut petugas 30%, dibuang sembarangan 70%. Pembuangan air limbah, got atau parit ada 100%, sungai tidak ada. Keadaan pembuangan air limbah baik atau lencer 25%.
Dan di sini juga ada jamban, kepemilikan jamban, memiliki jamban 80%, tidak memiliki jamban 20%, macam-macam jamban, ada septic tank 75%, lalu di sungai 25%. Lalu di sini ada keadaan jamban bersih 45%, kotor 55%. Keadaan rumah atau tipe rumah, tipe A permanen 210 orang, tipe B semi permanen 75 orang, tipe C tidak permanen 15 orang. Status rumah, milik rumah sendiri ada 180 orang, lalu kontrak 120 orang. Lalu di sini ada lantai rumah, tanah 30 orang, papan 90 orang, lalu keramik ada 180 orang. Di sini juga ada ventilasi, ada 240 orang, tidak ada 60 orang. Luas kamar tidur memenuhi syarat 180 orang, tidak memenuhi syarat 120 orang. Penerangan rumah dengan matahari baik ada 120 orang, cukup ada 150 orang, kurang 30 orang. Di sini juga ada halaman rumah, kepemilikan pemekarangan memiliki 240 orang, tidak memiliki ada 60 orang. Pemanfaatan pekarangan di sini ada 270 orang, tidak 30 orang. Lalu di sini ada pelayanan kesehatan atau sosial. Yang kesatu ada fasilitas umum, sarana kegiatan kelompok, lalu ada sarana tempat perkumpulan umum, ada yang kedua ada fasilitas kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, lalu kebiasaan check up kesehatan. Lalu di sini ada ekonomi, jenis pekerjaan yaitu PNS atau ABRI ada 60 orang, pegawai swasta 60 orang, wira swasta ada 30 orang, lalu buruh atau tani ada 150 orang. Rata-rata penghasilan kurang dari UMR 150 orang. UMR sampai dengan 1 juta ada 90 orang, lebih dari UMR ada 60 orang. Rata-rata pengeluaran per bulan yaitu kurang dari UMR ada 165 orang, UMR sampai 1 juta ada 105 orang. Lalu lebih dari UMR ada 30 orang. Kepemilikan usaha toko, yang mempunyai toko yaitu ada 30 orang, warung makanan ada 15 orang, UMKM 9 orang, tidak punya ada 246 orang. Di sini ada keamanan dan transportasi. Keamanan. Di sini juga ada diet makan, kepatuhan diet, kebiasaan berolahraga, kebiasaan sehari-hari memakai alas kaki, kebiasaan mencuci kaki sebelum tidur. Di sini juga ada transportasi. Fasilitas transportasi di sini ada jalan raya, angkutan umum, ambulan. Ada juga alat transportasi yang dimiliki seperti sepeda yaitu 90 orang, motor 120 orang, mobil 6 orang, lain-lain atau beca 84 orang. Yang lalu ada penggunaan sarana transportasi oleh masyarakat, ada angkutan umum 165 orang. Lalu kendaraan pribadi ada 135 orang. Di sini juga ada politik dan pemerintahan. Di sini ada struktur organisasi, lalu kelompok layanan kepada masyarakat, kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas, kebijakan pemerintah khusus untuk penyakit DM belum ada. Lalu peran serta partai dalam pelayanan kesehatan belum ada. Lalu di sini ada komunikasi, fasilitas komunikasi yang ada yaitu seperti radio, TV, telepon, ada majalah. Yang kedua fasilitas komunikasi yang menunjang untuk kelompok DM. Ada poster tentang diet DM, pamflet tentang penanganan DM, leaflet tentang penanganan DM. Kegiatan yang menunjang DM, penyuluhan oleh kader dari masyarakat oleh petugas kesehatan puskesmas. Ada tapi jarang. Lalu di sini ada pendidikan, distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan formal. Ada SD yaitu 135 orang, SLTP 90 orang, STLTA 60 orang, perguruan tinggi ada 15 orang. Lalu di sini ada rekreasi, tempat wisata yang biasa dikunjungi teman kota dan alun-alun. Lalu di sini masuk ke analisa data.
Di sini ada pengelompokan data. DS-nya yaitu data hasil wawancara didapat tingkat pendidikan ada 50% warga yang tidak patuh menjalankan diet. DO-nya ada data menyebutkan bahwa tingkat pendidikan SD sebanyak 135 orang atau 45%. Lalu penyuluhan kader dari masyarakat dan petugas kesehatan dari puskesmas jarang ada. Lalu kebiasaan masyarakat makan makanan yang manis sebanyak 210 orang. Di sini ada teologinya, pengetahuan yang kurang. Lalu ada masalahnya ketidakpatuhan terhadap diet di RT 3 RW 5 Kelurahan Sukagali. Di sini ada diagnosa keperawatan ketidakpatuhan terhadap diet di RT 3 RW 5 Kelurahan Sukagali. Lalu di sini juga ada intervensinya. Di sini ada data DS-nya dari hasil wawancara didapat tingkat pendidikan ada 50% warga yang tidak patuh menjalankan diet. Lalu DO-nya, data menyebutkan bahwa tingkat pendidikan SD sebanyak 135 orang, penyuluhan kader dari masyarakat dan petugas kesehatan dari puskesmas jarang ada. Lalu kebiasaan masyarakat makan makanan yang manis kebanyakan 210 orang. Lalu di sini ada diagnosa keperawatannya, ketidakpatuhan terhadap diet di RT 3 RW 5 Kelurahan Sukagali. Di sini ada hasil prevensi premier meningkatkan kompetensi masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ada prevensi sekunder meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat. Ada prevensi tersier meningkatkan kualitas hidup keluarga, partisipasi tim kesehatan dalam keluarga. Lalu di sini ada intervensinya, prevensi premier, pengembangan program, yaitu ada pelatihan kader untuk mengadakan pelayanan kesehatan diabetes mellitus. Edukasinya ada pendidikan kesehatan tentang pencegahan diabetes mellitus. Lalu prevensi sekunder, memodifikasi perilaku, mengubah untuk mengurangi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan berisiko terhadap diabetes mellitus. Lalu di sini ada manajemen sistem kesehatan, pengontrolan kadar gula darah minimal 1 kali dalam 1 minggu. Lalu ada manajemen resiko komunitas, ada kadar melakukan screening kesehatan deteksi dini untuk kelompok beresiko. Lalu ada prevensi tersier, perawatan siklus kehidupan. Di sini ada bantu kadar untuk mendukung keluarga akan tentang pengontrolan penyakit. Lalu ada sistem kesehatan, lalu ada motivasi keluarga untuk rutin konsul tentang kesehatan keluarga. Lalu ada tes diagnostik rujukan jika perlu. Ya, di sini juga ada evaluasi keperawatannya. Untuk diagnosa keperawatannya yang ke-1 yaitu ketidakpatuhan terhadap diet di RT 3 RW 5 Kelurahan Sukagali. Di sini ada tujuan jangka panjang. Setelah dilakukan tindakan keperawatan pada masyarakat desa dalam melakukan 2 minggu, maka diharapkan lansia di desa X memiliki status kesehatan yang optimal. Lalu ada tujuan jangka pendek, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 30 menit, desa X diharapkan 1. Pengetahuan masyarakat tentang perawatan penyakit diabetes mellitus dan perubahan-perubahan yang terjadi pada warga sekitar. Yang kedua ada mampu menjelaskan tentang perawatan penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga ada melakukan pengetahuan kelompok masyarakat tentang cara merawat klien dengan diabetes mellitus. Dengan cara masyarakat mampu menyebutkan pengertian penyebab, tanda-tanda dan gejala akibat serta cara perawatan lansia dengan penyakit. Lalu di sini ada evaluasi, ada kriteria.
Untuk kriteria yang ke-1 ada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara perawatan anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Yang kedua, adanya motivasi masyarakat dalam memeriksa kesehatan. Yang ketiga, adanya partisipasi warga dalam memeriksa diabetes mellitus. Lalu di sini ada standar. 90% masyarakat di desa X dapat mandiri melaksanakan dan menjaga kadar gula darahnya sendiri dan anggota keluarganya. Lalu di sini ada peran dan fungsi keperawatan komunitas. Yang satu ada peran perawat komunitas sebagai penyuluh atau pendidik edukator dalam memberikan informasi pengetahuan tentang diabetes mellitus. Lalu yang kedua ada fungsi perawat komunitas, fungsi interdependen yaitu kerjasama tim untuk mengadakan penyuluhan kesehatan mengenal pengetahuan tentang diabetes mellitus kepada masyarakat. Lalu di sini ada strategi keperawatannya untuk diagnosa keperawatan yang ke-1 yaitu ketidakmampuan terhadap diet di RT 3 RW 5 Kelurahan Sukagali. Di sini ada tujuan jangka panjang. Setelah dilakukan tindakan keperawatan pada masyarakat desa X dalam waktu 2 minggu, maka diharapkan lansia di desa X memiliki status kesehatan yang optimal. Lalu ada tujuan jangka pendek. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 30 menit di desa X, diharapkan 1. Pengetahuan masyarakat tetap tentang perawatan penyakit diabetes mellitus dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat meningkat. Yang kedua, ada masyarakat mampu menjelaskan tentang perawatan penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, ada pengetahuan kelompok masyarakat tentang cara merawat keluarga dengan diabetes mellitus. Dengan cara masyarakat mampu menyebutkan pengertian, penyebab, tanda-tanda dan gejala akibat serta cara perawatan keluarga dengan penyakit. Lalu di sini ada strategi yaitu memilih kader untuk memberikan penkes kepada masyarakat tentang resiko penyakit yang terjadi dari cara meningkatkan kesehatan lansia. Lalu di sini ada rencana kegiatan. 1. Memberikan penkes kepada masyarakat oleh kader mengenai risiko yang terjadi dan cara meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kadar gula darah secara berkala. Lalu di sini ada aspek etik legal. Aspek etik legal dalam kasus tersebut adalah benefisensi berbuat baik untuk menguntungkan dengan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang pengetahuan hipertensi kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.